Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Mari bersama kita telusuri misteri dunia. Pada tahun 2022, wahana antariksa bulan Yi-Tu Tiongkok menemukan sesuatu yang baru di sisi gelap bulan, yaitu dua bola kaca misterius dengan diameter sekitar 2,5 cm. Temuan misterius di bulan. Xiao Qi-yong, seorang ahli astrogeologi Tiongkok, berkata dengan puitis, "Manik-manik kaca ini berkilau seperti mutiara di lanskap bulan yang kering dan berdebu." Menurut para ahli, bola kaca ini adalah yang pertama ditemukan di permukaan bulan dan terbentuk baru-baru ini. Dari mana asal microtectics atau bola kaca ini? Bola kaca kecil itu terbentuk dari batuan beku kaya feldspar yang meleleh dan terbentuk kembali setelah tabrakan meteor. Diameter bola kaca yang ditemukan di kawah tumbukan tersebut umumnya kurang dari 1 mm. Sementara microtectics atau bola kaca yang ditemukan robot penjelajah Yi-Tu dekat kawah, tumbukan ini sangat besar. Berikut mari kita telusuri cerita hari ini. Legenda manusia di bulan. Microtectics adalah istilah kolektif untuk produk kaca Tiongkok kuno sebelum dinasti Song. Microtectics ini juga dikenal sebagai salah satu dari 7 pusaka. Dalam kondisi tertentu, 7 pusaka ini mengacu pada emas, perak, manik-manik, batu permata, batu akik, mutiara, dan ambar. Bola kaca yang ditemukan di bulan berupa semi-transparan dan memiliki lubang udara di dalamnya. Terkait manik kaca di bulan ini, pernah disebutkan sejak 1200 tahun yang lalu dalam sebuah buku kuno dari dinasti Tang. Jilid pertama dari kitab Miscellaneous Morsel from Yaoyang dalam kumpulan legenda urban di era dinasti Tang. Pada masa pemerintahan Kaisar Wencong dari dinasti Tang, yaitu pada awal abad ke-9 Masehi, seorang bernama Cheng Renpen menceritakan sebuah kisah bahwa sepupunya pernah pergi ke Gunung Sung bersama Wang Xiucai temannya. Gunung Sung di sini adalah tempat kuil Shaolin berada, tepatnya di Provinsi Henan, Tiongkok. Sepupu Cheng dan Wang Xiucai menjelajahi pedalaman hutan belukar. Saat itu, mereka berjalan semakin jauh ke pedalaman hutan, matahari pun akan segera terbenam. Pada saat itu, keduanya tiba-tiba menyadari mereka tidak ingat lagi jalan keluar. Saat keduanya merasa gelisah, sayup-sayup mereka mendengar suara dengkuran dari semak-semak. Keduanya dengan hati-hati menyingkirkan semak-semak dan melihat seorang pria berbaju putih sedang tidur nyenyak dengan buntelan di kepalanya. Mereka menghela napas lega, akhirnya menemukan penyelamat. Mereka pun segera membangunkan pria berbaju putih itu untuk menanyakan jalan keluar. Pria berbaju putih itu membuka matanya, menatap kedua pria itu sejenak dan mengabaikan mereka, lalu tidur lagi. Sementara mereka yang tersesat menjadi tidak sabar dan tidak peduli lagi dengan sopan santun, berseru membangunkan pria berbaju putih, membuatnya terbangun karena merasa terusik, lalu duduk dan berkata, "Sini kalian." Keduanya dengan gembira berjalan ke arah pria berbaju putih, mengira akan diberi petunjuk, tetapi pria berbaju putih itu justru menanyakan sesuatu yang lain. Sebelum mereka berdua sempat berkata, pria berbaju putih itu bertanya lagi sambil tersenyum, "Apa kalian tahu bulan itu terbuat dari 7 pusaka?" Kedua orang itu pun bingung mendengarnya, karena mereka hanya ingin menanyakan jalan keluar hutan, tapi pria itu malah ngelantur kemana-mana. Melihat tidak ada respon dari keduanya, pria berbaju putih itu menceritakan serangkaian cerita aneh tentang bulan. Dia mengatakan bentuk bulan itu sebenarnya bulat,
Lalu dari mana asal bayangan di atasnya? Itu adalah bayangan matahari pada bagian permukaan bulan yang mencuat. Ada 82.000 orang tinggal di bulan. Saya salah satunya. Artinya, pria berbaju putih itu adalah pekerja di bulan. Sontak saja mereka berdua pun tertegun ketika mendengarnya. Melihat ekspresi kedua orang yang tampak bodoh itu tidak percaya, pria berbaju putih itu pun tertawa geli, kemudian membuka buntelannya. Dari dalam buntelannya tampak peralatan tukang, seperti kapak, pahat, dan alat pertukangan lainnya. Dia merogoh lagi dan mengambil 2 buntel nasi, lalu menyerahkan buntelan nasi itu kepada mereka sambil berkata, "Makanlah, walaupun tidak bisa membuat kalian hidup abadi, tapi bisa menjauhkan kalian dari sakit seumur hidup." Kemudian pria berbaju putih itu berdiri dan menunjuk ke sebuah jalan sambil berkata kepada mereka berdua, "Kalian jalan saja dari sini, nanti akan melihat jalan utama." Akhirnya mereka merasa lega mendengarnya. Saat menoleh kembali untuk mengucapkan terima kasih, pria misterius itu sudah hilang entah kemana. Sampai di sini cerita ini pun tamat. Meskipun kedengarannya seperti lawak pinggir jalan, tapi sensasinya tidak biasa karena dia menyebutkan beberapa poin pengetahuan yang sangat penting tentang bulan. Poin pengetahuan pergeseran waktu. Poin pengetahuan pertama, semasa era dinasti Tang pada abad ke-9, Tuan Cheng Se, penulis Miscellaneous Morsel from Yaoyang, sudah mengetahui bahwa bulan itu berbentuk bola. Poin pengetahuan kedua adalah, penulis Tuan Cheng Se juga tahu komposisi bulan, mirip dengan material bumi, termasuk emas, perak, bola kaca, dan sebagainya. Poin pengetahuan ketiga adalah, dia tahu permukaan bulan tidaklah datar. Topografi di permukaan bulan yang disinari matahari akan membiaskan bayangan di cekungan bumi, dan tahu bahwa bulan bukanlah objek yang dapat memancarkan cahaya, tetapi memantulkan sinar matahari. Yang paling menakjubkan adalah bagian keempat. Konon katanya ada tim pekerja permanen di bulan, sekitar 82.000 orang semasa dinasti Tang. Pertanyaannya, dari mana orang-orang dinasti Tang pada abad ke-9 itu tahu akan pengetahuan ini? Berikut mari kita telusuri dulu tentang bulan. Pada abad 5 sebelum Masehi, umat manusia sudah memprediksi bahwa bumi berbentuk bulat berdasarkan pemikiran. Abad ke-4 sebelum Masehi, Anaxagoras membuktikannya melalui pengamatan pada gerhana bulan. Anaxagoras adalah orang pertama yang berhasil memberikan penjelasan mengenai terjadinya gerhana bulan, yaitu bahwa bumi tepat berada di antara matahari dan bulan. Filsuf Anaxagoras berusaha memahami dan menggambarkan gerhana bukanlah sebagai sesuatu yang memakan matahari atau kehendak para dewa, melainkan melalui pemahaman fisika dan alam. Misalnya, ia mengusulkan bahwa pelangi adalah fenomena sinar matahari yang membungkuk dalam hujan dan bukan disebabkan oleh Dewi Iris. Filsuf Anaxagoras dikenal sebagai orang pertama yang benar menjelaskan gerhana matahari yang memberi bayangan bulan di bumi. Tetapi orang Athena membawanya ke pengadilan dan menuduhnya melakukan tindakan penghinaan. Anaxagoras dikirim ke pengasingan selama sisa hidupnya. Saat itu, Anaxagoras tidak punya pilihan selain mengepak buntelannya dan meninggalkan kampung halamannya di Athena sambil meneteskan air mata. Jadi, mungkinkah pandangan penulis Tuan Cheng Se tentang bulan berbentuk bola dalam kitabnya Miscellaneous Morsel from Yaoyang itu dikutip dari Yunani? Faktanya sangat memungkinkan, karena bangsa Yunani merupakan rakyat Kekaisaran Romawi Timur semasa dinasti Tang pada abad ke-9. Banyak kaisar Kekaisaran Romawi Timur berasal dari bangsawan Yunani. Kerajaan Romawi sendiri
juga banyak mewarisi kebudayaan Yunani, sehingga diperkirakan ilmu astronomi seperti ini juga akan diwariskan turun-temurun. Dinasti Tang memiliki hubungan dagang dengan Timur Tengah dan Kekaisaran Romawi Timur yang berbahasa Yunani sebelum abad ke-9 Masehi. Dan ini telah dikonfirmasi secara arkeologi. Jadi sangat mungkin orang-orang semasa dinasti Tang memperkenalkan pengetahuan ini dari Kekaisaran Romawi Timur. Tentu saja, juga tidak tertutup kemungkinan bahwa beberapa astronom Tiongkok kuno secara independen mengembangkan pemahaman bahwa bulan adalah sebuah bola. Pada poin pengetahuan kedua, penulis Tuan Cheng Se mengetahui bahwa komposisi material bulan sangat mirip dengan bumi, termasuk emas, perak, dan sebagainya. Jadi, besar kemungkinan pengetahuan ini diperkenalkan dari Kekaisaran Romawi Timur, karena baik Yunani kuno maupun Romawi Timur tidak memiliki pengetahuan tentang komposisi bulan. Kita kilas sejenak ke tahun 1969 hingga 1972. Setelah pendaratan Apollo di bulan, para astronot membawa kembali sampel batuan dan tanah dari permukaan bulan. Para ilmuwan sangat bersemangat ketika mendapatkan informasi langsung tersebut. Namun mereka terkejut setelah pengujian sampel tersebut, karena hasil pengujian menunjukkan komposisi material di permukaan bulan hampir sama dengan yang ada di permukaan bumi. Hanya saja belum dipastikan adanya kandungan emas dan perak maupun logam berat lainnya dalam sampel yang dibawa kembali oleh Apollo pada waktu itu. Dan jika memang demikian, apakah itu berarti bulan sangat tandus sehingga logam berat seperti emas dan perak sangat langka di sana? Pada tahun 2009, NASA melakukan percobaan yang lebih liar. Mereka menabrakkan dan meledakkan roket di bulan, lalu menggunakan pesawat ruang angkasa lain untuk mengumpulkan debu pasca ledakan. Setelah dianalisis dengan cermat, mereka menemukan bahwa bulan sebenarnya mengandung material yang melimpah, seperti emas, perak, dan merkuri semuanya ada di sana. Lalu dari mana orang-orang dinasti Tang mengetahui komposisi material bulan? Memang tidak ada penjelasan yang bagus. Satu kemungkinan secara logis disimpulkan dari kisah-kisah dalam kitab suci Buddha. Kisah-kisah dalam kitab suci Buddha mencakup segalanya dan banyak pengetahuan tentang alam semesta kuno di dalamnya. Kemungkinan lain adalah pengetahuan yang diturunkan dari peradaban prasejarah, termasuk komposisi bulan. Dikatakan bahwa pada zaman dahulu kala, peradaban cerdas yang jauh dan hancur mewariskan pengetahuannya ke peradaban manusia berikutnya. Jika memang demikian, maka poin ketiga pengetahuan bahwa permukaan bulan tidak memancarkan cahaya, melainkan memantulkan sinar matahari ini menjadi mudah dipahami, yaitu kemungkinan berasal dari sumber peradaban yang sama dengan poin pengetahuan kedua. Tiga poin pengetahuan sebelumnya dapat dijelaskan dengan pengetahuan kita yang ada. Tapi poin keempat sangat tidak masuk akal. Dikatakan bahwa ada tim pekerja sebanyak 82.000 orang dari dinasti Tang yang ditempatkan secara permanen di bulan. Namun bagaimana mungkin ada manusia ditempatkan secara permanen di sana? Pasalnya udara di bulan saja bukan main tipisnya. Tapi bisa jadi tidak juga berlebihan. Berikut mari kita lihat dulu temuan lain di bulan di era modern. Temuan lain. Selain satu sisi yang menghadap kita, bulan juga memiliki sisi lain yang disebut sisi gelap atau sisi jauh, yaitu sisi yang membelakangi bumi. Sisinya ini menempati sekitar 41% dari luas permukaan bulan. Namun ilmu pengetahuan modern sangat sedikit mengetahui tentang sisi ini karena ada kendala ekstra yang mendarat di sisi gelap bulan, yaitu astronot yang mendarat di sisi gelap tidak dapat menjaga komunikasi langsung dengan pusat kendali di bumi. Setiap rencana untuk mendarat di sisi gelap bulan ini
harus lebih dulu mengatasi masalah komunikasi ini. Astronot Harrison Smith, seorang ahli geologi Amerika, adalah salah satu mantan awak Apollo 17 dan satu-satunya ahli geologi dalam sejarah yang pernah mendarat di bulan. Pada tahun 1970-an, dia secara aktif melobi petinggi NASA untuk menempatkan lokasi pendaratan bulan di sisi gelap bulan. Lalu bagaimana masalah komunikasi? Sarannya adalah meluncurkan satelit komunikasi khusus ke orbit halo di sekitar titik Lagrangian dari sistem bumi bulan. Adapun maksud titik Lagrange ini merupakan spot parkir di angkasa di mana objek dapat seimbang antara tarikan gravitasi dari dua massa besar, yakni bumi dan bulan. Perumusan fungsi Lagrange ditetapkan pada akhir abad ke-18 oleh matematikawan Euler dan Lagrange. Seperti halnya di bumi tempat kita tinggal, di ruang angkasa juga terdapat tempat parkir. Tempat ini dikenal dengan sebutan titik Lagrange atau titik librasi, atau cukup disebut titik L. Titik ini dinamakan titik Lagrange sebagai penghormatan pada matematikawan dan astronom asal Italia Prancis, Joseph Louis Lagrange. Louis Lagrange menuliskan tentang titik istimewa ini pada papernya yang berjudul The Three-Body Problem pada tahun 1772. Terdapat 5 titik Lagrange untuk berbagai macam sistem, baik sistem bumi matahari, bumi bulan, maupun sistem antara benda bermassa besar lainnya. Smith merekomendasikan titik L kedua, yaitu hanya menghadap ke sisi gelap bulan, berjarak lebih dari 60.000 km dari permukaan bulan. Setelah satelit komunikasi ditempatkan di sini, maka dapat digunakan sebagai substasiun komunikasi untuk menjaga astronot dan perangkat di sisi gelap bulan tetap berhubungan dengan markas di bumi. Namun rencana ini langsung ditolak oleh petinggi NASA. Pasalnya, usulan ini meningkatkan risiko pendaratan bulan dan menghabiskan lebih banyak dana. Jadi proposal Smith pun dikesampingkan. Pada abad ke-21, proposal ini diambil oleh Tiongkok dan berhasil diterapkan oleh mereka. Pada tahun 2018, satelit relay Chuo-Chiao atau Chang'e 4 relay dikirim ke orbit halo bumi bulan di titik Lagrangian. Pada Desember 2018, robot penjelajah bulan Yi-2 secara resmi mendarat di sisi gelap bulan dan mulai menjelajahi area misterius yang tidak diketahui ini. Area pendaratan robot Yi-2 di cekungan Aitken dekat area kutub selatan bulan. Cekungan di sini merupakan kawah besar dengan diameter lebih dari 2000 km, sehingga disebut Great Basin. Para ilmuwan di bumi menduga kemungkinan terdapat helium-3 dengan konsentrasi tinggi di sini. Helium-3 memiliki isotop stabil kedua yang langka, namun sangat jarang di bumi. Helium-3 telah diusulkan sebagai bahan bakar generasi kedua untuk fusi nuklir masa depan. Ilmuwan yang optimis percaya bahwa helium-3 mungkin akan menjadi sumber energi paling andal untuk pangkalan bulan di masa depan. Jadi robot Yi-2 mendarat di sini untuk survei sebagai bagian dari proyek pembangunan pangkalan bulan di masa depan. Misi utama Yi-2 saat ini juga termasuk menganalisis tanah bulan dan mensurvei komposisi permukaan bulan dalam jarak 40 meter. Bola kaca yang disebutkan sebelumnya di awal video itu ditemukan di area ini. Selain benda aneh seperti bola kaca di atas, wahana antariksa NASA juga telah menemukan benda lain di area ini. Faktanya, pengorbit pengintai bulan NASA selalu berkeliaran di atas cekungan Aitken. Awalnya mereka ingin menemukan es, yaitu sumber air lokal di bulan. Namun siapa sangka, justru menemukan fenomena yang tidak terduga oleh para ilmuwan. Melalui pengamatan yang panjang, pengorbit pengintaian bulan menemukan bahwa gaya gravitasi di dekat cekungan jelas lebih kuat daripada tempat lain di bulan.
Setelah data dikirim kembali ke bumi, Peter B. James, seorang ilmuwan di Universitas Baylor, Texas, dibuat bingung setelah menganalisis data tersebut. Karena data tersebut menunjukkan adanya endapan logam yang terkubur di bawah cekungan. Logam-logam ini adalah sumber anomali gravitasi. Lokasi keberadaan mereka lebih dari 300 km di bawah permukaan bulan. Jadi para ilmuwan harus mengakui bahwa tidak semua benda kental seperti mantel di bawah kerak bulan, tetapi ada blok logam padat. Ketebalan kerak bulan di sisi gelap bulan adalah sekitar 40 hingga 75 km. NASA memiliki tim riset bulan lain yang dipimpin oleh fisikawan Wes Peterson dan Asham Heggie. Tim menemukan sejumlah besar kandungan logam di kerak bulan. Penemuan ini sangat tidak biasa karena secara langsung menentang hipotesis kelahiran bulan. Teori kelahiran bulan yang populer saat ini adalah hipotesis tabrakan. Ceritanya kurang lebih seperti ini. Sebuah planet bernama Theia menabrak bumi muda saat berkeliaran di tata surya. Theia di sini adalah objek dengan massa planet yang diduga pernah ada pada masa awal tata surya. Menurut hipotesis tabrakan besar, objek ini bertabrakan dengan bumi purba sekitar 4,5 miliar tahun silam. Puing-puing sisa tabrakan tersebut kemudian berkumpul dan membentuk bulan yang ada saat ini. Theia diduga merupakan objek Troya bumi yang seukuran Mars dengan diameter 6.102 km. Geolog Edward Young dari Universitas California, Los Angeles telah menganalisis sampel batu yang dikumpulkan oleh misi Apollo 12, 15, dan 17 dan mengusulkan bahwa Theia pernah bertabrakan langsung dengan bumi. Namun jika bulan terbentuk setelah tumbukan seperti itu, maka komposisi material bulan seharusnya merupakan komposisi awal bumi ditambah komposisi planet lain. Jadi, komposisi Theia seharusnya tidak sama dengan bumi saat ini, tetapi temuan sekarang adalah unsur kimia bulan hampir persis sama dengan bumi. Lantas di mana kontribusi Theia? Sebuah pertanyaan pun menari-nari di benak tim. Mungkinkah hipotesis tabrakan ini tidak dapat dipertahankan? Jadi tim mulai mempelajari konstanta dielektrik kawah bulan. Nilai ini biasanya terkait dengan konsentrasi logam yang terkubur di bawah tanah di kawah. Hasil penelitian mereka adalah bahwa dalam jarak beberapa ratus meter dari permukaan bulan, terdapat oksida besi dan titanium yang relatif jarang. Tetapi di kedalaman bawah 300 meter, logam menjadi semakin melimpah. Tim tersebut kemudian menghubungi Lunar Reconnaissance Orbiter dan menemukan sejumlah besar blok logam padat di bawah cekungan Aitken. Jadi muncullah dugaan liar, mungkinkah bulan memiliki cangkang yang terbuat dari logam utuh? Saat demikian, terlintas dalam benak mereka eksperimen gempa bulan lebih dari 50 tahun yang lalu. Singkatnya, NASA meluncurkan modul bulan yang ditinggalkan, kemudian meluncurkan kembali ke permukaan bulan untuk pengujian dari dampak tabrakan. Pada saat modul bulan dan bulan bertabrakan, instrumen menunjukkan bulan berguncang seperti lonceng. Guncangan ini berlangsung selama hampir 1 jam sebelum berhenti. Jika memang merupakan bola padat, getarannya seharusnya berlangsung sangat singkat, tidak akan berlangsung selama itu. Sebaliknya, jika cangkang bulan terbuat dari logam dan berongga, lalu apa yang tersirat di dalamnya? Itu berarti bulan sangat tidak mungkin terbentuk secara alami. Pernahkah Anda melihat benda langit yang terbentuk secara alami seperti ini? Faktanya yang jarang diketahui publik tentang tes gempa bulan adalah pengujian selanjutnya di belakang hari. Setelah Apollo 17 mendarat di bulan untuk terakhir kalinya pada tahun 1972, Departemen Pertahanan AS menugaskan NASA untuk melakukan percobaan yang diberi kode Chapel Bell. Percobaan ini dimaksudkan untuk memahami struktur internal bulan melalui tabrakan
Tetapi hasil eksperimennya dirahasiakan hingga saat ini, sehingga ada yang menduga jika hasilnya tidak terlalu mengejutkan petinggi NASA, tidak seharusnya mereka menutupinya setelah lebih dari 50 tahun. Lantas, mungkinkah asal-usul bulan benar-benar menumbangkan pengetahuan yang umum kita ketahui? Setelah menyimak hasil penelitian teknologi modern, mari kita kembali lagi ke poin pengetahuan terakhir dari kitab Miscellaneous Morsels from Yaoyang di awal video. Semasa dinasti Tang pada abad ke-9, tim teknik pemeliharaan yang terdiri dari lebih dari 80.000 orang masih dipertahankan di bulan. Poin pengetahuan ini sepertinya mengatakan bahwa bulan sejatinya adalah benda langit buatan. Di era dinasti Tang masih ada pekerjaan di bulan, hanya saja tim teknisi ini bukanlah sosok manusia umumnya seperti kita saat ini. Tentu saja para ilmuwan modern menolak mengakui pemikiran liar ini. Namun baik itu bola kaca yang ditemukan robot penjelajah Yi-Tu atau blok logam padat bawah tanah di kutub selatan bulan, para ilmuwan menjelaskannya sebagai benda asing. Misalnya peninggalan setelah permukaan bulan ditabrak meteorit atau asteroid. Ini sama dengan mengatakan bahwa meteorit logam besar tidak mengalami kerusakan setelah bertabrakan dengan benda langit sebesar bulan dan tetap berada di sana setelah menghantam mantel bulan. Namun para ilmuwan belum pernah menemukan hal itu sebelum tabrakan benda langit seperti itu. Salah satu petunjuk terpenting dari penemuan-penemuan baru yang disebutkan di atas, bahwa komposisi logam menjadi lebih melimpah saat semakin dalam ke bulan. Semua ini dapat mengkonfirmasi jawaban dalam buku-buku kuno. Struktur awal bulan adalah cangkang logam yang relatif halus, yang sebagian besar terdiri dari paduan besi dan titanium, serta emas, perak, dan logam mulia lainnya. Namun seiring berjalannya waktu, permukaannya teroksidasi ditambah dengan tabrakan meteorit, membuat permukaan bulan tertutup debu tebal dan menjadikan bentuknya seperti sekarang ini, sehingga ditemukan bola kaca di dalam debu tersebut. Terakhir yang selalu terlintas dalam benak saya adalah tim teknisi 1200 tahun silam itu, di manakah 82.000 pekerja itu sekarang? Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.